Selamat datang kembali di Buletin Losari, teman-teman. Kali ini kita akan banyak membahas tentang Rendra dan Pram yang menjejakkan kakinya di Losari. Bersama Mas Dani Padma di Sastra, penulis. Nah, teman-teman juga nanti bisa baca artikelnya di Buletin Losari edisi kelima tentang Rendra dan Pram yang ada di Losari. Gimana Mas Dani kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Jabo. Ketika saya membaca soal tulisan Mas Dani, artikel Mas Dani, sangat-sangat menarik Mas tentang Pram dan Rendra yang ada yang menjejakkan kakinya di Losari. Gimana bisa diceritakan Mas Rendra terlebih dahulu lah kita. Oke Mas Jabo, terima kasih. Sebelumnya mungkin ini adalah sebuah rekam jejak yang kembali saya coba tulis agar bisa dikenal lebih luas gitu tentang apa sih Losari terutama. Nah, yang menarik adalah ketika Rendra dan Pram menulis tentang Losari tersebut, itu yang menjadi daya tarik saya. Nah, dalam tulisan ini juga Rendra kan menulis tentang keagungan penari-penari Losari pada tahun 1985 Mas. Terutama soal ada sebutan yang menurut saya sangat menarik dari tari topeng Mbak Dewi dan Mbak Sawitri. Ya, ini matahari yang memberi kehidupan dan sebatang pohon yang penuh kehidupan, Mas. Bagi Mas Dani, apa itu maknanya, Mas? Bagi saya adalah ataupun mungkin bagi Rendra boleh kita bicaranya ya. Ya. Karena yang menulis ini kan Rendra. Jadi ceritanya Rendra itu datang ketika awal tahun 80-an ke Losari pertama kali. Nah, dalam tulisan tersebut Rendra itu menciptakan secara apik tentang kondisi sosial masyarakat dan lingkungan di Losari. Itu yang pertama membuat saya ingin menyampaikan hal ini juga, selain maksud dan tujuan datangnya beliau ke sini. Jadi ketika Rendra turun dari Pantura itu jalan kaki ke Losari itu dalam musim kemarau. Kita bayangkan betapa teriknya saat itu. Iya. Jalan belum aspal kan ya. Panas-panasnya panas banget, kemudian berdebu. Kemudian masyarakat juga tidak berani banyak keluar karena ada orang baru lah. Mungkin perbedaan orang yang kota sama desa saat pada masa itu adalah sangat mencolok ya. Sangat mencolok perbedaannya. Jadi Rendra saat itu hanya bisa berteduh di pohon-pohon. Nah, tujuan Rendra saat itu adalah sebuah sanggar tari topeng bernama Sanggar Purwa Kencana. Nah, kenapa Rendra ke situ? Ternyata Rendra mendapat kabar bahwa di situ ada penari tua tapi sangat energik gitu. Itu yang membuat Rendra penasaran datang kemari. Sehingga pada saat datang ke sanggar kebetulan itu sedang ada latihan. Nah, jadi ada sosok namanya Ibu Dewi berusia saat itu 70 tahun dan Ibu Sawitri usia 60 tahun sedang melakukan tarian. Jadi pada saat datang Rendra itu tidak berani mendekat. Badannya gemetar, keringat dingin, kayak bertemu pacar lah. Iya. Sudah lama pengen ketemu. Itu yang digambarkan Rendra. Jadi ketika tadi digambarkan seperti pohon tua yang memberi kehidupan, itu seolah-olah menjadi semangat baru untuk Rendra dan khususnya umumnya untuk seniman-seniman ataupun orang yang pada saat itu memang kondisinya sedang loyo. Ada dikisahkan setelah kemudian datang dari Losari, Rendra itu ada acara di tim, kemudian di sana beliau seperti marah terhadap generasi seniman saat itu karena loyo seniman saat itu. Kok
ini ada sosok penari berumur 70-60 tahun di Losari saja bisa energi kuat, energinya seperti gadis usia 17 tahun. Kenapa teman-teman atau kalian semua di sini sangat loyo dengan kesenian? Mungkin saat itu memang juga keadaan sosial politik juga sedang di masa Orde Baru ya, mempengaruhi salah satunya. Tetapi jiwa-jiwa kritis sosial dan lain-lainnya kan tidak nampak. Itu yang membuat Rendra marah, sehingga pada tahun berikutnya Rendra menulis penari-penari agung dari Losari tersebut. Salah satunya menceritakan tentang tadi pengalamannya beliau datang ke Losari. Nah, itu berapa hari atau berapa bulan Mas di Rendra itu di Sanggar itu? Kalau di tulisan tersebut tidak ya. ditulis berapa hari di sini, tetapi ketika kemarin saya mengkonfirmasi ke dalam sumbernya atau keturunan langsungnya bahwa setelah pertemuan pertama kali itu beberapa kali kemudian Rendra datang kembali ke Losari. Nah ini hampir 3-5 bulan lah beliau ada di Losari setelah kejadian tersebut. Nah Mas, apa sih yang menarik bagi Mas Dhani? Kenapa Mas Dhani tertarik untuk menulis tentang Rendra itu Mas, yang datang ke Losari itu? Nah ini poinnya Bo, sangat menarik kenapa ditulis ataupun harus teman-teman pada generasi saat ini ketahui bahwa jarang sekali saat ini teman-teman khususnya generasi Z gitu ya tahu tentang kondisi keadaan masalah ataupun kebudayaan sosial pada waktu dulu, sehingga sejarah-sejarah tersebut terlupakan. Nah kita lihat lagi siapa W.S. Rendra tersebut. Beliau adalah seorang yang agung, penulis besar gitu ya. Pertanyaan mudahnya adalah kok kenapa orang seperti Rendra bisa datang ke Losari? Itu pertanyaan awalnya, Bu. Jadi pertanyaan gampangnya adalah bagaimana kita menyikapi itu semua untuk menjadi teladan saat ini. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa ada loh sosok inspirasi dari Losari yang bisa membuat orang besar pun ini datang kemari untuk bisa membakar lagi semangatnya begitu. Nah ini yang kemudian generasi-generasi saat ini harus ketahui. Jadi ketika Rendra datang ke sini pasti ada tujuan, dan tujuan itu adalah sesuatu yang berharga bagi beliau gitu. Ngapain jauh-jauh pada saat itu? Mungkin kayaknya sih cuma ada bis sama kereta doang ya Bu. Ya. belum ada kendaraan pribadi, tol atau apa gitu. Bus juga mungkin ya. Kan dekat terminal juga. Ya. Kira gini Mas, apa sih kira-kira yang dicari Rendra gitu di Losari itu? Kalau dalam tulisannya itu selalu disebutkan bahwa Rendra ketika melihat ke sini adalah tadi yang ditanyakan Mas Jabo pertama, ada sosok yang bisa menginspirasi gitu kan. Kemudian yang kedua, kita ketahui bersama bahwa tidak mungkin tanpa sebab Rendra datang ke sini, karena sampai sekarang pun tarian topeng di Losari ini terkenal dengan semangat spiritual. Itu yang harus digarisbawahi. Bagaimana generasi saat ini ketika mengetahui hal spiritual kan menjadi hal yang tabu ataupun hal yang jauh gitu ya. Sebenarnya untuk segi kebudayaan di khususnya tradisi itu sangat lekat dengan hal-hal spiritual. Makanya kita tidak bisa lepas dari hal itu. Nah, tari topeng Losari ini sendiri kan kenapa setelah datang ke Losari kemudian Rendra datang berkali-kali? Itu kan berarti ada ketertarikan. Ya. Ada ketertarikan apa di sini? Ternyata di topeng Losari itu mempunyai banyak trap-trap yang bisa membuat semangat spiritual, kemudian tadi keinginan seniman untuk bisa mengupgrade diri khususnya dalam hal teknik dan lain-lain. Karena di tari topeng Losari itu kan ada beberapa macam teknik, selain gerakan tari juga di dalamnya kan ada teknik puasa, teknik kenapa gerak, kenapa harus lincah, kenapa harus energik, itu yang mungkin bisa dipelajari. Rendra juga mempelajari itu ya Mas ya?
ya walau alam. Tetapi Karena kan harus kita tahu sendiri lah, sosok Rendra kan selain seniman juga beliau sosok yang spiritual, pembelajar hal- juga ya Mas. dan pembelajar, dan hal yang lebih penting dari itu adalah pembelajar, Bo. Jadi kalau kita gampang berpikirnya, kok orang besar aja bisa berkunjung ke sini untuk bisa belajar gitu. Kenapa untuk kondisi saat ini kita tidak bisa menggali lagi tentang hal-hal tersebut? Nah, Mas, kita ke Pram, Mas. Ini juga sosok yang sangat istimewa bagi saya. Tulisan-tulisannya memang ciamik. Nah, Mas Dani juga menyebutkan bahwa Pram juga datang ke Losari. Terutama dalam tulisannya di Jalan Raya Pos, Jalan Dendles, yang diselesaikan pada tahun 1995 ya. Bisa ceritakan Mas soal Pram itu ke Losari. Ya, ini perlu kita klarifikasi ulang lagi, Bu. Jadi di tulisan tersebut memang tidak dituliskan secara spesifik Pram datang ke sini atau tidak. Tetapi sebagai penulis setidaknya Pram adalah studi kasus tentang Losari tersebut. Ada dua kemungkinan, Pram datang langsung ke sini atau lewat literasi yang lain. Tetapi hal yang menarik adalah di mana Pram tersebut bisa menuliskan secara spesifik tentang Losari. Itu yang menjadi sebuah pertanyaan besar, seperti Rendra tadi datang ke Losari kan, ada apa? Nah, ternyata sangat spesifik dituliskan dalam buku Jalan Raya Pos Dendles tersebut. Ada beberapa wilayah di Losari, ada 3, Cijangkelok, Kalibosok, dan Lumpur. Nah, 3 daerah itu yang kemudian untuk kita tanggapi saat ini adalah bagaimana Pram saat itu bisa mengetahui hal tersebut, sehingga untuk generasi saat ini kita harus cari tahu keberadaannya, ada apa sih di sana gitu. Jadi menurut saya tulisan-tulisan yang ada dalam buku tersebut seperti penggalan-penggalan atau puzzle-puzzle sejarah yang harus kita kumpulkan saat ini, sehingga kawan-kawan generasi saat ini bisa belajar dari situ. Begitu ya, Bu. Iya. Karena kan dua sosok ini mungkin kalau Pram nggak tahu ya Mas, datang langsung atau memang dari literasi yang lain. Karena Pram sangat spesifik menyebutkan lumpur, terus Kalibosok dan Ciyangkelok itu yang nama aslinya kan Cicangkelok. Tahu Ciyangkelok apa Cicangkelok itu? Ya. Nah, dalam apa sih ada alasan apa Pram bisa menulis itu? Jadi gini, Bo, yang kita bisa ambil saripatinya dari tulisan Pram tersebut adalah yang tadi saya bicarakan lagi adalah bagaimana kemudian saat ini kita bisa menggali informasi yang Pram tulis gitu. Nah, Cijangkelok ini merupakan satu kesatuan dengan Cisanggarung yang menurut geografisnya adalah sebuah batas wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, tetapi itu hanyalah sepengetahuan umum gitu kan. Kita tidak pernah tahu di dalamnya ada apa yang menarik. Ternyata di perbatasan sungai tersebut itu ada sebuah bangunan keagamaan dan kebudayaan itu menjadi satu kompleks. Itu yang sangat menarik, Bu. Jadi ada 4 bangunan, masjid, vihara, kelenteng, dan gereja itu menjadi satu kompleks. Ini menggambarkan pada masa lalu sosial dan politiknya di Losari itu sudah tinggi gitu kan. Ketika orang lain bicara tentang keanekaragaman, itu di kita sudah ada tentang toleransi tersebut. Bahkan kita temui di sisi sudut vihara atau kelenteng itu berangkat tahun 1830 berapaan gitu. Nah, itu kan berarti sudah beberapa lama, dan yang ada di pinggir sungai Cisanggaro atau Cijangkelok ini itu jauh sebelumnya memang sudah ada gitu. Jadi yang di sini adalah pindahan. Nah, berarti betapa lamanya gitu ya proses itu terjadi, sehingga mungkin teman-teman yang harus
kita kenali sekarang adalah bagaimana sikap bersosial kebudayaan itu menjadi sangat penting di daerah kita, khususnya di Losari. Nah, Pram juga menyebutkan lumpur kan Mas, sama Kalibosok. Bisa ceritakan Mas soal lumpur ini, karena kan Mas Dani juga sempat menyinggung soal Mbah Amir juga di dalam tulisannya itu. Nah, ini ada hubungannya, Bo, lumpur dengan jangkelok, lumpur, dan satunya Kalibosok. Jadi begini, si jangkelok itu bermuara di Cisanggarung. Nah, pada masa Belanda kemudian dibendunglah sebuah bendungan yang kita kenal sekarang dengan Bendungan Karet. Akhirnya Cisanggarung lama atau Cisanggarung purba itu kan menjadi kering, sehingga kemudian jadilah sebuah kali yang kita sekarang kenal dengan Kalibosok. Karena tidak ada air, kemudian seolah-olah membusuk gitu ya, timbul daratan. Nah, kemudian berlumpur gitu kan. Ada hal menarik tersebut adalah di mana di sana ada sebuah pesantren besar yang berada di tengah-tengah bekas sungai tersebut. Namanya pesantren di daerah lumpur itu. Nah, yang lebih menarik lagi, ternyata salah satu dari keturunannya, yaitu Mbah Amir, itu adalah seorang budayawan, penulis hebat yang diakui internasional, Bu. Jadi beliau itu pernah bersekolah di Mesir dan dipercaya oleh gurunya dan menulis sampai 4 jilid buku. Nah, ini kan sangat luar biasa. Apa itu Mas buku-bukunya? Apa Mas? Bukunya itu kalau tidak salah, bentar ngerokok dulu, Bu. Ini biar pintar. Mungkin teman-teman bisa kayak di tulisan edisi kelima itu Mas Dani juga menyebutkan judulnya kok. Ya, judul itu Muhibah Til Fadilah. Bisa baca lah. Muhibah Til Fadilah. Bukunya tersebut berisi 4 jilid. Nah, beliau adalah putra dari Kiai Haji Idris, kalau kita kenal Mbah Idris. Karena juga kan menarik ya, pesantren di tengah-tengah sungai itu Mas. Ya, mungkin bagi Pram juga menulis hal tersebut karena ada sesuatu yang menarik dan tidak umum gitu kan. Dan sejarahnya juga tadi kan, beliau juga di sisi lain penulis, kemudian Mbah Amir juga penulis, budayawan, sosok penting lah. Ya mungkin kalau teman-teman pesantren bisa lebih tahu dari itulah. Dari cikal bakalnya nanti kemudian timbul pesantren di Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Iya. Ini Mas, kalau Mas Dani bertemu dengan Rendra dan Pram, kira-kira apa yang akan ditanyakan Mas Dani tentang Losari itu? Pram dan Rendra. Pertanyaan sulit, Bu. Tapi mungkin yang saya jawab sama seperti kejadian pada tadi saat pertama kali W.S. Rendra datang ke Losari gitu ya, seperti menemui kekasih yang tidak lama berjumpa gitu kan, gemetar, keringat dingin, jadi tidak bisa apa-apa, diam. Diam adalah Mas. Tapi dalam tulisan itu, dua tulisan itu ya Mas ya, yang disinggung oleh Pram dan Rendra tentang Losari itu, apa sih pelajaran penting bagi Mas Dani? Mungkin saya menulis ini kan bukan hanya untuk penting bagi, kalau saya sangat teramat penting. Yang saya maksudkan adalah bagaimana tulisan ini kemudian bisa dibaca orang lebih luas dan bisa berefek gitu. Kenapa kemudian saya coba menggali dan mengulang tulisan tersebut agar teman-teman yang belum tahu menjadi tahu, sehingga minimal itu bisa membanggakan dirinya sendiri atau teman-teman yang berada di daerah Losari. Bagus lagi kalau bisa lebih meneliti atau mengenali apa yang sudah dituliskan oleh Pram dan Rendra tersebut. Itu kan nanti akan menjadi sebuah literasi baru, ataupun gampangnya gini, Bu.
seseorang kalau tidak mengenali sejarahnya sendiri itu kan sangat mubazir lah gitu ya, ya sangat eman-eman. Karena bagi saya ketika mengenali sejarah ataupun kebudayaan ataupun yang lainnya itu seperti kita untuk membaca ke belakang agar hari ini dan untuk besok itu kan menjadi lebih baik lagi. Pegangan. Apalagi yang kita pegang adalah sosok-sosok tadi dari pujangga-pujangga atau penulis besar yang dimiliki Indonesia gitu. Pujangga reformasi. Revolusi ya. Nah, bagi Mas Dani, seistimewa apa ya Losari itu? Bagi saya sendiri, Losari adalah sebuah oase besar di tengah padang gitu kan, menghadirkan sesuatu yang sangat mencolok dan istimewa. Karena sudah jelas tadi ya yang dituliskan oleh Pram dan Rendra. Jadi ketika ini berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, di sini sudah menimbulkan keadaan sosial dan kebudayaan yang sangat berbeda dari tempat lain. Itu yang pertama di mata saya. Berarti kan ada beberapa keanekaragaman yang memang bagi saya sendiri itu harus dipelajari gitu kan. Nah, Mas, terakhir Mas, yang terakhir, apa sih harapan Mas Dani masa depan Losari, depannya tentang kesenian, kebudayaan dan kelingkungan sosial? Ya, harapannya bisa dengan kita menggali literasi sejarah tersebut, harapannya bisa digunakan untuk saat ini dan akan datang ya. Selain itu juga bagaimana Losari ke depan mempunyai semangat atau spirit yang membara bagi teman-teman gitu, terkhusus teman-teman komunitas atau teman-teman untuk pribadi itu menjadi semangat dan lebih menggelora. Diharapkan Losari bisa menjadi trigger. Oke Mas, ini jadi pengetahuan baru bagi saya juga Mas tentang Pram dan Renda yang ada di Losari ini. Apalagi untuk ke depan ya, generasi-generasi ke depan, Gen Z dan sebagainya lah, yang memang saat ini sudah jauh dari kata membaca itu. Apalagi untuk membaca Rendra dan Pram. Dan apa kira-kira harapan Mas Dani untuk para pembaca di buletin ke depannya? Ya kedepannya para pembaca selain bisa membaca literasi sejarah atau kebudayaan, setidaknya itu nanti bisa diterapkan minimal untuk diri sendiri dulu, Bu. Untuk diri sendiri sehingga mungkin ketika ada manfaat yang baik kita bisa ambil hikmahnya sehingga nanti bisa ditularkan keluar ke keluarga, ke teman-teman, ke lingkungan. Nanti kan sampainya ke berkehidupan bernegara. Bernegara. Iya. Nah, teman-teman, mungkin itu kilas obrolan kita tentang artikel yang ditulis Mas Dani di Buletin Losari edisi kelima. Jadi teman-teman bisa baca ulang di Buletin Losari di edisi kelima. Ada tulisan Mas Dani yang berjudul Rendra dan Pram di Losari. Untuk teman-teman juga bisa mengirim tulisan ke Buletin Losari, bisa juga membeli edisi cetakan di Buletin Losari. Mungkin malam ini kita cukupkan ya Mas Dani. Siap, siap. Ke depan kita akan banyak membahas tentang hal-hal yang ada di Losari. Terima kasih, saya Jabo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.